Ini tema subuh ini berat ini. Biasanya yang ceramah, nah ini saya kurang beruzon. Padahal ini yang ceramah ini kurang berakhlak. Itu Ustaz Somad judulnya akhlak. Dia sendiri tidak berakhlak, membelakangi orang-orang yang lebih tua, tokoh masyarakat. Saya kan sudah pamit duluan tadi. Tangan saya sudah saya angkat begini. Nah, saya angkat dan semuanya setuju. Maka saya berani ngadap Ustaz. Ustaz Somad gak sopan. Yang lain duduk, kenapa dia berdiri? Kalau saya duduk kameranya dusta di antara kita. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masjid Darul Ihsan ini Masya Allah tabarakallah. Melihat pintunya aja kita sudah membayangkan Masjid Nabawi. Melihat pintunya aja kita sudah mengingat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Datang malakul jibal, malaikat jibal, bukit-bukit. Rupanya bukit-bukit itu ada malaikat yang menjaganya. Lalu kemudian malakul jibal menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, tunjukkan mana bukit yang paling besar di Makkah, akan kucabut, kutimpakan ke orang Taif, rata merekanya semua dengan tanah. Bukit yang besar satu namanya Jabal Abi Qubais. Di belakang, kalau kita berdiri di atas bukit Sofa, bukit Marwah menghadap ke Ka'bah, di belakang kita persis itu Jabal Abi Qubais. Jamaah pun sampai di Makkah, naik ke atas bukit Sofa menghadap ke Ka'bah. Kata Ustaz Somad, di belakang ada Jabal Abi Qubais. Kok enggak ada? Sudah dipotong sama Raja Saudi Arabia, dijadikan hotel di atas. Itulah dia hotel Raja Fahad. Dulu itu Jabal Abi Qubais. Satu lagi Jabal Qu'aiqian di Makkah juga. Kata malaikat penjaga bukit-bukit, kucabut Jabal Abi Qubais, kucabut Jabal Qu'aiqian, kutimpakan ke orang Taif, rata mereka semua dengan tanah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, jadikan anak cucu mereka orang Taif orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Andai salah saya ditawari malaikat penjaga bukit, wahai Abdul Somad, tunjukkan bukit-bukit yang besar, akan kucabut, kutimpakan ke mereka yang mengejekmu. Langsung saya sebutkan nama Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, Gunung Kelut, gunung segala gunung, timpakan ke mereka, matikan semua. Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, tabarakallah, dapat kita akhlaknya sebesar ujung kelingking saja sudah menjadi orang yang amat sangat baik. Mudah-mudahan kita diberikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah memuji Nabi itu bukan ibadahnya. Tidak ada Allah memuji wahai Muhammad ibadahmu, wahai Muhammad tahajudmu. Tak ada. Carilah ayat dalam Al-Quran, tidak ada. Tapi apa bunyi akhir ayat untuk Nabi Muhammad? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu yang luar biasa. Tapi jangan gara-gara ini lalu jamaah langsung ambil kesimpulan, tiba-tiba besok langsung nggak sholat ke masjid. Pas ditanya kenapa nggak sholat, tidak ada Allah memuji sholat. Yang ada akhlak, yang penting berakhlak. Lalu kita yang bingung, betul juga ya, sholat itu akhlak kepada Allah, puasa itu akhlak kepada Allah. Kalau sama Allah aja tidak berakhlak, apalagi kepada manusia. Jadi jangan dibalik-balik. Ini banyak orang ngaji, setelah ngaji ngambil dalil, bukan malah menjadi baik, malah membolak-balik. Memang kalau orang otaknya sungsang begitu memang. Kita insya Allah mudah-mudahan semakin ngaji semakin berakhlak.
semakin ngaji semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang. Sebelum pulang beliau sempat singgah sebentar. Tiba-tiba yang punya kebun itu melihat. Enggak sampai hatinya melihat Nabi kena lempar, kakinya berdarah. Lalu dia ambil anggur, dia berikan kepada pembantunya namanya Addas. Siapa namanya? Addas. Addas, tolong berikan kepada Muhammad. Addas pun memberikan anggur itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi akan memakan anggur itu, Nabi mengucapkan Bismillah. Heran Addas, kamu ngomong apa tadi? Bismillah. Loh, enggak ada orang di Taif ini yang makan pakai bismillah. Semuanya kalau makan menyebut nama berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Na'am. Kamu tadi menyebut bismillah. Iya. Sama seperti orang di kampung saya, kata Addas. Nabi bertanya, kampung kamu di mana? Saya berasal dari Ninawi. Oh, kata Nabi SAW, itu kampungnya Yunus bin Matta. Kamu tahu Yunus? Iya, Nabi Yunus, saudara saya, kata Nabi Muhammad SAW. Langsung Addas mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu bahwa ini adalah Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yang lama dia cari, yang kalau makan menyebut nama Allah, Bismillah. Dan dia kenal dengan Nabi yang ada di kampungnya Ninawi, Nabi Yunus alaihi salam. Lalu kemudian hebatnya Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan satu kampung tidak ada yang beriman, tapi ada satu makhluk Allah bernama Addas. Itu sudah cukup membuktikan. Rupanya dia datang dari jauh, memang mau mencari seorang utusan Allah. Masjid Addas. Panjang umur sehat badan, kita pergi umrah, mampir ke Masjid Addas itu insya Allah. Panjang umur sehat badan, ke Makkah, ke Madinah, ke Taif, mampir ke Addas. Ongkos tanggung masing-masing. Nah, ini Ustaz Somad tidak berakhlak ini. Paling tidak saling mendoakan, bisa memberikan uang, tidak bisa saling mendoakan. Mudah-mudahan bisa ke Baitullah, mudah-mudahan berziarah ke depan makam Rasulullah, mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun pulang. Dalam perjalanan pulang Nabi membaca Al-Quran. Ketika dia sedang membaca Al-Quran itu, dia mendengar suara orang itu berkata. Allah menceritakan itu dalam Al-Quran juz 29. Qul, katakan ya Muhammad, uhiya ilayya, telah dikirimkan wahyu kepadaku, annahu istama'ana nafarum minal jin, ada beberapa jin mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Quran. Inna sami'na Qur'anan ajaba, kami mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad, ajaba, menakjubkan. Disitulah beberapa utusan dari kalangan jin datang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang Taif tidak beriman, orang Taif tidak bersyahadat, tapi jin bersyahadat. Jadi kalau begitu lebih baik orang Taif atau jin? Jadi kalau begitu lebih baik orang Taif atau jin? Bingung jamaah. Daripada dijawab salah, bagus diam. Ternyata dari kalangan jin itu terbagi dua. Wa anna minnal muslimun, kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, ada yang tidak beriman, namanya
jin kafir. Jangan bilang jin kafir, nanti dia marah. Jadi kalau gitu jin non muslim. Yang muslim ta'arraw rasyada, selalu mencari kebenaran. Yang kafir kanu li jahannama hataba, mereka menjadi bahan bakarnya api neraka. Tunggu sebentar Pak Ustadz, tunggu sebentar. Ya, jin itu masuk neraka. Iya, yang berdosa masuk neraka. Jin itu asalnya kan dari api Pak Ustadz, betul? Dia dari api, iya. Masuk neraka api, iya. Api kalau dibakar dengan api nggak sakit dong, kan dari api. Ustadznya bingung, betul juga. Tapi kalau Ustadz nggak bingung, mudah. Kamu dari apa? Dari tanah. Nah, ambil tanah 3 goni, timpakan ke kepala dia. Api itu ada kadarnya juga. Kadar yang paling panas, hidupkan dia beribu tahun, berubah api yang merah menjadi hitam, legam, amat sangat panas. Api itu tidak sama warnanya. Ada api yang merah, ada api yang biru, ada api yang putih, ada api yang hitam. Jin memang dari api. Khalaqtani min nar, aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, manusia dari tanah. Beda-beda. Manusia ini dari tanah, tanahnya juga beda-beda. Ada yang baik, ada yang bayar utangnya susah, itu dari tanah liat. Ada kalau mau ketemu ngajak kelahi aja, itu dari tanah sengketa. Mudah-mudahan kita ini semua dari tanah yang baik-baik, rendah hati, tawadu, mudah diatur. Masya Allah, tabarakallah. Jadi manusia ini kadang berpikir, tapi pikirannya itu bengkok. Maka sebelum membaca Al-Quran kita disuruh minta perlindungan kepada Allah, supaya jangan sampai penafsirannya sesat. Idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'idz billah, minta lindung kepada Allah. Makanya sebelum baca Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Adas, bukan orang Arab, pembantu hamba sahaya, berakhlak kepada Rasulullah. Jin tak nampak, tidak kelihatan, tapi mereka percaya kepada Rasulullah. Makanya di Makkah, Bukit Sofa, keluar dari Bukit Marwah, jalan terus ke belakang, arah ke pemakaman Ma'la, makamnya Sayyidah Khadijah. Maka sebelum sampai ke Ma'la, ada satu masjid namanya Masjid Jin, tertulis Masjid Jin. Zaman dulu jamaah haji itu kalau pergi pertanyaannya begitu, Ustadz, di mana Masjid Jin? Ustadz, di mana Masjid Kucing? Ustadz, di mana pemakaman Ma'la? Yang sekarang enggak. Ustadz, mall tempat belanja di mana ya?